Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ya. Nah, untuk hari ini proyek tugas yang harus teman-teman kembangkan di dalam kurikulum kelompok masing-masing, yaitu mengembangkan perencanaan pembelajaran. Ya. Setelah teman-teman membuat pengorganisasian pembelajaran, yaitu mengenai alokasi waktu dan juga muatan pembelajaran, teman-teman pada bab selanjutnya, di bab 6 yaitu hendaknya membuat perencanaan pembelajaran. Ya. Nah, untuk di perencanaan pembelajaran ini, tentunya teman-teman akan membahas di bab 6 ya, dimulai dari capaian pembelajaran. Jadi kalau teman-teman membaca permen nomor 12, itu dijelaskan CP apa saja yang kita kembangkan di dalam perencanaan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka. Pertama ada CP nilai agama dan budi pekerti ya, yang nantinya akan mencakup 9 kemampuan dasar agama dan akhlak mulia. Oke, kita kasih blok di sini biar nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Selanjutnya ada juga CP Jati Diri ya. Setelah CP Jati Diri ada juga CP Dasar-dasar Literasi, Matematika, Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Seni. Tiga CP inilah atau tiga capaian pembelajaran inilah yang akan kita kembangkan dalam perencanaan pembelajaran kita, ya. Kalau di KTSP dikenal dengan RPPH, RPPM. Nah, sedangkan kalau di dalam kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajarannya itu disebut dengan modul ajar, ya. Nah, modul ajar sendiri itu terbagi menjadi dua biasanya. Ada modul ajar khusus untuk eh, materi P5, ya. Dan ada juga modul ajar khusus untuk pembelajaran kegiatan inti, ya, atau intrakurikuler. Oke, kita next. Nah, nanti teman-teman bisa menjelaskan ya, capaian pembelajaran pada fase fondasi itu seperti apa. Misalnya kayak gini nih. Intinya dia menjelaskan bahwa jati diri itu mencakup pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial, berlandaskan Pancasila, serta memiliki kemandirian secara fisik. Begitu juga dengan dasar-dasar literasi dan STEM ya. Ini disingkat, kalau disingkat ini menjadi STEM ya. Ini ada urutan yang salah nih. Harusnya sains dulu ya. Jadi dasar-dasar literasi, sains, teknologi, engineering atau rekayasa, seni, dan matematika. Ini ada kesalahan nih teknis nih oleh tim penulis kurikulum yang saya contohkan ini. Oke, nanti silakan dirumuskan capaian pembelajaran ini seperti apa ya. Atau dalam eh, setiap elemen dari CP itu seperti apa turunnya nanti ke TP ya, tujuan pembelajarannya. Jadi dari CP, TP ya, capaian pembelajaran, TP itu tujuan pembelajaran kayak gitu ya. Nah, selanjutnya dari elemen nilai agama budi pekerti ini, ya, teman-teman bisa lihat di permen nomor 12 atau bisa juga lihat di sini nih. Kalau kalian searching, ya, oke, di sini terlihat. Oke, bukan di sini ya, sorry, salah. Di sini nih. Nah, jika teman-teman lihat, di sini ada capaian pembelajaran khusus untuk satuan PAUD ya, di TK, RA, BA, KB, SPS, TPA, sama aja CP-nya ya. Nah, nanti bagaimana cara kita mengembangkan dari CP ini ke tujuan pembelajaran. Nah, ini kurang lebih nih, ya. Bagaimana cara kita proses perancangan pembelajaran dan asesmen di lembaga PAUD, ya. Yang pertama kita harus memahami dulu capaian pembelajarannya.
Setelah kita memahami capaian pembelajaran apa saja poin-poin intinya, baru kita merumuskan TP atau merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, nanti setelah dari TP ini, kita turun ke menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran atau menyusun yang disingkat juga ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Nah, nanti baru kita bisa merancang pembelajarannya dan bagaimana cara asesmennya ya. Jadi penting sekali teman-teman untuk memahami capaian pembelajaran di lembaga PAUD. Nah, dokumen ini itu dirancang untuk membantu pendidik pengampu PAUD, baik itu di TK, RA, BA, KB, SPS, atau TPA, untuk memahami CP ya. Jadi di sini juga dijelaskan beberapa bagaimana cara mengembangkannya mulai dari fase A sampai dengan fase C, nanti bakalan dikembangkan sampai dengan prasekolah di SD ya, pra SD. Oke, di sini dijelaskan beberapa sejarah eh, secara landasan filosofis bagaimana pembelajaran itu, ya ada berdasarkan teori dan lain sebagainya. Nah, nanti kita langsung masuk ke capaian pembelajarannya saja. Oke, nanti teman-teman boleh membaca secara detail apa saja isi buku atau petunjuk dari capaian pembelajaran ini ya. Oke, kita mencari CP-nya ya. Nah, ini adalah lingkup dari capaian pembelajaran berdasarkan elemen ya. Jadi kita perlu merancang nih rangkaian agar si CP-CP ini bisa berkembang dengan optimal. Nah, seperti ini nih contohnya ya. Di sini ada elemen nilai agama dan budi pekerti ya. Deskripsinya apa saja? Poin-poin yang bisa kita kembangkan menjadi tujuan pembelajaran nantinya. Misalnya satu, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan nanti tinggal kita kembangkan seperti apa tujuan pembelajarannya. Yang kedua, ada mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nanti kita turunkan lagi tujuan pembelajarannya seperti apa, ya, sampai dengan poin selesai, kayak gitu. Begitu juga untuk jati diri, sama, ya. Jadi anak mengenali, mengekspresikan, dan memahami emosi diri secara membangun hubungan sosial secara sehat. Ini sudah masuk ke CP1 ya. Nanti CP2-nya anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, baik itu keluarga, sekolah, dan masyarakat, negara, dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia. Nah, ini sudah masuk ke CP2, sorry, ya benar, 2 ya. Nah, nanti masuk lagi ke CP3. Dari jati diri itu apa? Begitu cara membaca tabel ini ya. Nah, kita kembali lagi ke dalam kurikulum. Nah, ini dijelaskan seperti apa tadi sub elemen ya dari capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Begitu juga jati diri ini tinggal di copy paste aja dari file ini ya. Copy paste aja di dalam kurikulum ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam TP-nya ya, teman-teman ya. Jadi tadi sudah menentukan CP, nah turun ke T, TP. Nah, tujuan pembelajaran ini kita kembangkan masing-masing di sekolah seharusnya. Begitu juga untuk tugas kita ya sebagai proyek akhir kita. Nanti teman-teman silakan mengembangkan TP ini ya. Bagaimana cara mengembangkannya? Nanti turun ke ATP, alur pembelajarannya nanti seperti apa sih? Kayak gitu. Misalnya saya kasih contoh di sini ya. Untuk elemen capaian nilai agama dan budi pekerti. Misalnya yang pertama di sini ada sub elemennya. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
Nah, sama ya intinya ya. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama yang dan kepercayaannya. Ini dianggap elemen ya, elemen satu dari nilai agama dan budi pekerti. Kita kembali lagi ke dalam kurikulumnya. Nah, tinggal copy aja elemen satunya ini. Nah, terus nanti teman-teman silakan mengembangkan sendiri tujuan pembelajarannya apa dari sub elemen ini ya. Misalnya, elemen ini kan anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, anak mengenal agama yang dianut. Sesuai ya dengan sub elemen yang pertama ini. Yang kedua, mengenal ciptaan Tuhan. Masih sesuai? Iya, sesuai. Karena di sini ada mempraktikkan ya, sampai bahkan ya. Terus melakukan ibadah sesuai agama yang dianut. Ya, benar sekali. Di sini masih TP ini masih pecahan dari sub elemen satu dari nilai agama dan budi pekerti. Nah, nanti teman-teman setelah menentukan tujuan pembelajaran ini, pastinya tentunya nanti setiap kelompok atau setiap sekolah punya ciri khasnya masing-masing. Mungkin ada yang tiga mengembangkannya, mungkin ada yang lima, ada yang enam, tergantung dengan sekolah masing-masing seperti apa mengembangkan dari sub elemen ini ke dalam TP ya atau tujuan pembelajaran. Nah, nanti dari TP itu masuk lagi ke dalam alur tujuan pembelajaran. Jadi di alur tujuan pembelajaran, misalnya TP-nya adalah mengenal agama yang dianut ya di sini ya. Nah, teman-teman tinggal kembangkan aja alur tujuan pembelajarannya. Misalnya mengenal agama yang dianut itu ada agama apa saja nanti di dalam alur pembelajarannya. Terus ada juga di sini mengenal ciptaan Tuhan ya. Buat aja ATP-nya berarti mengenalkan macam-macam ciptaan Tuhan. Ada makhluk hidup ya kan. Ada manusia, nanti ada tumbuhan, nanti ada juga binatang kayak gitu. Silakan dijelaskan di ATP ini. Terus yang poin ketiga, melakukan ibadah sesuai agama yang dianut. Bagaimana ATP-nya? Misalnya melakukan ibadah sesuai agama yang dianut. Kalau agama Islam itu seperti apa nanti dalam perencanaan pembelajarannya, sholatnya. Terus agama Hindu seperti apa, Kristen seperti apa. Nah, itu nanti kita bisa tuangkan dalam alur tujuan pembelajaran atau ATP-nya nantinya ya. Begitu juga untuk selanjutnya. Di sini anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ya, kita lihat nih, balik lagi ke dalam TP. Bener nggak? Oh sama ternyata ya. Tinggal kopas aja ke dalam subelemen ini. Nah, nanti tujuan pembelajaran kembangkan sendiri. Misalnya dari subelemen ini, ya, untuk dinilai agama dan budi pekerti, apa tujuan pembelajarannya? Oh, misalnya menjaga kebersihan baik di sekolah maupun di rumah. Apakah masih make sense atau sama dengan subelemennya? Ya, sama karena di sini ada tulisan menjaga kebersihan. Yang kedua, menjaga keselamatan diri. Apakah masih make sense? Ya, masih sama ya. Di sini ada juga dia menjelaskan tentang kesehatan diri. Apakah boleh lebih dari dua? Boleh aja, nggak masalah. Boleh tiga, boleh empat, boleh lima. Ya, nanti tinggal sesuaikan aja ATP-nya. Ya, misalnya ini menjaga kebersihan baik di sekolah maupun di rumah. Alur tujuan pembelajarannya seperti apa? Mengajarkan anak atau gini poinnya. Untuk ATP-nya yang satu ini yaitu membiasakan anak untuk menjaga kebersihan baik di sekolah maupun di rumah. Itu alur tujuan pembelajarannya nanti. Ya. Jadi ingat poin ini tadi, bagaimana cara merumuskan perencanaan pembelajaran? Teman-teman dimulai dari nih poinnya ya. Dimulai dari memahami capaian pembelajaran, ya dari CP ini turun ke sub-sub elemen, ya. Nah nanti dari sub-sub elemen itu turun ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Setelah dari merumuskan TP, baru menyusun alur tujuan pembelajarannya nanti akan seperti apa, ya. Baru kita merancang pembelajaran atau perencanaan pembelajaran.
Begitu seterusnya, baik itu juga untuk di elemen jati diri ataupun di elemen dasar-dasar literasi dan STEM. Dikembangkan semua ya di setiap poin tersebut. Nah, tadi ini adalah eh, alur pembelajaran atau CP pembelajaran yang dikhususkan untuk modul ajar intrakurikuler. Nah, sekarang kita kembangkan bagaimana sih modul ajar untuk di P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk dimensi, nanti teman-teman silahkan aja cari di internet ya. Misalnya CP dari atau dimensi dari P5 di PAUD. Nanti muncullah ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemen yang kedua yaitu berkebinekaan global. Elemen ketiga dimensi bergotong royong. Elemen keempat, dimensi mandiri. Elemen kelima, dimensi bernalar kritis. Yang keenam, dimensi kreatif. Ya, ini silakan di copy aja ya. Di internet banyak juga yang menjelaskan tentang dimensi dari P5. Nah, nanti dari dimensi P5 itu dijelaskan juga elemennya seperti apa nanti. Ya, tinggal kalian copy aja nanti elemennya seperti apa di masing-masing penjabaran dimensi P5 ini ya. Nah, nanti dari elemen turun ke sub elemen. Nah, ini baru kita jelaskan seperti apa nanti sesuai nggak dengan elemennya. Nah, setelah itu baru teman-teman merumuskan kompetensi di akhir fase PAUD-nya mau jadi apa nih nanti untuk di elemen ini. Kayak gitu ya. Tinggal mengembangkan sendiri. Jadi yang mana yang harus kita kembangkan? Jadi ada poin sub elemen dan rumusan kompetensi di akhir fase PAUD itu apa harapannya? Anak sudah mampu apa? Gitu. Nah, ini juga lumayan cukup PR ya yang harus teman-teman kerjakan untuk di modul 6 ya, yaitu menyusun CP, TP, ATP. Nah, nanti baru turun ke modul ajar atau perencanaan pembelajaran. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengisi kembali ya pengorganisasian topik dan tujuan pembelajaran. Bisa kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Topiknya apa atau temanya apa. Terus tujuan pembelajarannya seperti apa sih nanti untuk dinilai agama budi pekerti, jadi diri, dasar-dasar literasi, dan selanjutnya ya seperti apa TP-nya silakan di copy aja dari sini kan tadi sudah ditentukan kayak TP-nya di sini ya. Dan nanti tambahkan tabel alokasi waktu, yaitu seperti bulan dan minggu. Berapa lama nanti satu topik ini akan dikembangkan dan tujuan pembelajarannya seperti apa, ya. Berdasarkan 3 CP yang ada di dalam kurikulum Merdeka, khususnya di lembaga PAUD. Nanti teman-teman silakan nih kembangkan sampai dengan eh, topik terakhir ya dalam pembelajaran tersebut. Ini juga masih ada nih, berarti ini lanjutan. Oke, setelah itu teman-teman silakan menjelaskan metode ya, karena kan ini membahas tentang strategi pembelajaran, artinya teman-teman perlu juga membahas tentang metode, strategi, pendekatan apa yang akan digunakan di sekolah tersebut. Silakan dijelaskan. Kalau memang menggunakan pendekatan saintifik ataupun pendekatan STEAM ataupun pendekatan discovery atau pendekatan pembelajaran deep learning, ya silakan dijelaskan. Terus metode pembelajaran apa yang akan digunakan? Ya, silakan juga dijelaskan di sini. Alasannya apa? Boleh. Ini kan hanya singkat ya penjelasannya. Teman-teman boleh panjang nih menjelaskan bagaimana metode atau strategi di sebuah sekolah pembelajaran tersebut akan berlangsung kegiatan bermain untuk anak usia dini kayak gitu. Nah, nanti baru dirancang juga asesmen. Nah, asesmen apa saja yang akan kita gunakan selama 1 tahun ajar? Misalnya ada catatan anekdot, terus ada hasil karya, checklist, dan foto berseri. Ya.
Nah, barulah di poin F, teman-teman merencanakan pelaksanaan pembelajaran atau modul ajarnya ya. Seperti apa nanti modul ajarnya. Dan terakhir ada laporan kemajuan hasil belajar. Nah, dijelaskan. Boleh juga dijelaskan di sini bahwa bagi rapot itu berapa kali ya. Terus apa saja yang dinilai, boleh dijelaskan di dalam sini ya. Nah, masuk ke bab terakhir ya. Sebenarnya bab ini yang tidak terlalu sulit ya. Ini lebih ke penjabaran bagaimana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional selama 1 tahun ke depan, selama kurikulum ini masih berlaku untuk guru-guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Ya, nah nanti silakan dijelaskan programnya apa saja yang akan dilakukan, terus program pengembangan profesionalnya apa. Ini cukup singkat, saya rasa untuk teman-teman buat ini gampang sekali. Jadi untuk hari Jumat depan ya teman-teman, silakan mulai untuk mengembangkan progres tugas proyek akhir kita ya di dalam kurikulum ini. Nah, nanti setelah pembuatan kurikulum ini selesai, lampirannya adalah modul ajar ya teman-teman ya. Tapi kita selesaikan ini dulu. Modul ajarnya nanti bakalan saya jelaskan lagi di next video ya. Seperti apa nanti teman-teman bisa mengembangkan modul ajar baik itu modul ajar untuk intrakurikuler ataupun modul ajar untuk di P5 ya. Kayak gitu. Jadi bab 1 kita ulang lagi ya. Bab 1 itu berisi mengenai mengenai apa ya kemarin ya, saya lupa. Oke, baiklah. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tugas teman-teman itu untuk proyek kita pembuatan kurikulum yang pertama, teman-teman silakan membuat halaman awal ya, yang ada logonya, ada covernya, terus siapa tim pembuat kurikulum ini silakan dikembangkan. Terus yang kedua, halaman selanjutnya itu ada halaman pengesahan, biasanya dari halaman kepala sekolah, terus ada pengesahan dari Dignas ya. Terus masuk ke bab 1 itu akan menjelaskan bagaimana latar belakang, terus landasan kurikulumnya, baik itu dari landasan filosofis dan yuridisnya seperti apa. Selanjutnya masuk ke bab 2 mengenai profil lembaga ya, baik itu dari sejarah berdiri, letak geografis sekolah, terus ada juga biodata lengkap sekolah dan struktur organisasi. Itu silakan dilengkapi. Selanjutnya ada juga mengenai eh, bab 3 ya, mengenai visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya, setelah bab 3 ada bab 4 mengenai kalender pendidikan. Setelah itu bab 5 itu mengenai pengorganisasian muatan pembelajaran ya, yang tentunya nanti isinya ada muatan pembelajaran dan ada alokasi waktu ya. Nah, nanti bab setelah bab 4, setelah itu bab 5, lanjut ke bab 6 ya. Bab 6 ini isinya tentang poin yang saya jelaskan barusan nih, ya, yaitu mengenai ya, mengenai perencanaan pembelajaran ya, yang nantinya di dalamnya ada menjelaskan CP, ATP dan CP, TP dan ATP, sorry. Ya, itu akan dikembangkan dan nanti baru membuat modul atau bab terakhir yaitu mengenai bab pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional guru-guru nanti seperti apa di sekolah tersebut. Di dalam kurikulum juga harus dijelaskan ya. Dan bab terakhir baru penutup dari sebuah dokumen kurikulum. Nah, nanti di lampirannya ya teman-teman silakan nih membuat 1 tahun ajar modul ajar intrakurikuler
Dan ada 1 tahun ajar juga untuk modul ajar P5 ya. Teman-teman, itu saja untuk sampai dengan hari Jumat ya. Berarti teman-teman silakan membuat sampai dengan bab terakhir ya, penutup. Tadi kan kalender akademik itu di bab 5, berarti di muatan pembelajaran di bab 6, perencanaan pembelajaran turunan dari CP, ATP, dan TP itu di bab 7. Nah, artinya eh, bab 8 itu tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di sekolah itu nanti bakalan seperti apa sampai dengan bab terakhir yaitu penutup ya atau bab 7. Itu aja teman-teman untuk sampai dengan Jumat. Saya harapkan sudah selesai ya. Jumat minggu depan itu kurang lebih tanggal, saya cek dulu tanggalnya ya. Jumat minggu depan itu tanggal 5 ya kalau di saya ya. Bentar, takutnya nanti salah ya. Ya, sorry. Ehm, Tanggal minggu depan itu hari Jumat, tanggal 5 ya, benar, tanggal 5. Jadi teman-teman harapan saya sudah finish untuk pembuatan dokumennya. Berarti minggu depan lagi teman-teman silakan masing-masing individu untuk membuat modul ajar masing-masing ya. Misalnya dalam satu kelompok ada 5 kelompok nih. Silakan nanti artinya ada 5 modul ajar yang harus dikembangkan. Jadi dari satu kelompok itu, satu mengembangkan modul ajar intrakurikuler, dan duanya mengembangkan modul ajar P5. Ya, nanti bakal saya ajarkan bagaimana cara mengembangkan modul ajar. Ya, jadi masing-masing individu itu mengembangkan 2 jenis modul ajar, ada intrakurikuler dan ada P5. Ya, jadi misalnya kalau dalam satu kelompok ada 5 orang, artinya ada 10 modul ajar nih. Karena masing-masing orang membuat 2 modul ajar. Dan tentunya temanya akan berbeda-beda. Misalnya si A itu tentang tema di bulan Januari, si B tema di bulan Februari, si C temanya ada di bulan Maret, si D ada di temanya bulan April. Jadi tidak sama setiap anggota ini temanya ya. Jadi silakan masing-masing membuat modul ajar. Itu saja untuk materi hari ini. Saya harapkan bermanfaat untuk semuanya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, boleh ditanyakan langsung ke saya ya pada saat kita koreksi tugas di kampus ya. Atau baik itu secara online ataupun secara offline ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you sampai dengan hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 untuk koreksi tugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.